Nah, sekarang bagaimana cara mengolah datanya? Nah, kita ada beberapa skenario. Misalnya, di sini dilihat di skenario yang pertama. Jadi, pemisalan di jawaban pada studi kasus yang pertama, misalnya, panelis 1 menjawab salah, 2 salah, 3 salah, 4 benar, dan seterusnya. Nah, dari sini dijumlahkan. Berapa jumlah yang benar, berapa jumlah yang salah. Kalau dia di skenario 1, jawaban benar hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Dan jawaban salah ada 8. Apa artinya ini? Apa artinya skenario pertama? Skenario pertama bisa kita artikan bahwa sampel A dan sampel B itu berbeda tidak nyata. Atau sampel A dan sampel B tidak dapat dibedakan oleh panelis karena banyak yang menjawab salah daripada yang menjawab benar. Oke, untuk skenario kedua misalnya, kebalikannya, jumlah benarnya 8, jumlah salahnya 4. Artinya apa? Lebih banyak yang tahu, bisa menebak mana sampel yang berbeda. Artinya sampel A dan sampel B punya karakteristik organoleptik yang berbeda sehingga dapat diidentifikasi oleh panelisnya. Sekarang permasalahannya kalau seperti skenario 3. Jumlah yang benar 7, jumlah yang salah 6. Memang yang benar lebih banyak daripada yang salah, tapi perbedaannya hanya 1 poin saja. Perbedaan 1 poin ini apakah hanya variasi dari data atau betul-betul bisa kita mengatakan bahwa sampel A dan B berbeda secara signifikan walaupun perbedaannya hanya 1. Nah, ketika kita ragu seperti ini, maka kita butuh statistik untuk memutuskan apakah A sama dengan B atau A tidak sama dengan B. Statistik apa yang bisa kita gunakan? Ada 2 jenis perhitungan yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita pakai chi-square. Ini rumusnya. Kelihatannya kompleks, tapi sebenarnya tidak. Cuman dari ini chi-square, kalian bisa baca sendiri, bisa memasukkan angkanya sendiri. Ada yang lebih simpel lagi, yaitu pakai z-test atau uji Z. Nah, saya anjurkan kalian menggunakan ini karena lebih simpel dibandingkan tadi yang chi-square. Walaupun sebenarnya chi-square juga hanya tinggal memasukkan angka saja, karena ini misalnya O1 adalah jumlah jawaban benar, E itu adalah jumlah panelis dikali 0,33, O2 jumlah jawaban salah, E2 jumlah panelis kali 0,667. Gampang sekali. Hanya kadang mahasiswa melihatnya kompleks karena di sini ada tanda mutlaknya. Nah, yang ini untuk uji Z terlihatnya lebih familiar untuk yang agak alergi dengan matematika ya. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama-sama simpel. Nah, untuk uji Z, kita pakai rumus ini, X dikurang NP kurang 0,5 dibagi akar dari NPQ. Apa itu X? X adalah jumlah jawaban benar. N adalah total jawaban. P 0,333 dan Q 0,667. Ini catatan angka P dan Q yang angkanya 0,33 dan 667 ini hanya berlaku untuk uji segitiga. Oke. Nah, berdasarkan tabel Z, kalau kita pakai alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%, maka Z tabelnya adalah 1,64. Ini biasanya penelitian pakai
alfa 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Tapi bagaimana Bu kalau saya mau pakai tingkat kepercayaan misalnya 99% atau alfa sama dengan 1%? Kalian bisa pergi ke tabel Z. Tabel Z dapatnya dari mana? Bisa ada di Google, bisa di-download. Bagaimana cara lihatnya? Tadi misalnya yang alfa 0,5. Kita lihat di sini yang 0,5. 0,5 ada di sini. Nah, di 0,5 kita lihat angka di sebelah kiri 1,64 dan kita lihat angka di atasnya 0,4. 1,6 ditambah 0,04 berarti sama dengan 1,64. Jadi Z-nya adalah 1,64. Nah, kalau kita mau tadi alfa 1%, kita cari di sini, di tabel ini yang 0, kalau 1% kan 0,01. Di mana 0,01? Ini 0,01. Jadi berapa Z-nya? 3,1 tambah 0,0. Berarti Z hitungnya jadi Z tabelnya jadi 3,1. Kalau kita pakai alfa 0,1. Nah, tapi biasanya dalam eksperimen kita pakai alfa 5%. Jadi Z tabelnya yang kita pakai adalah 1,64. Nah, nanti jika hasil Z hitung ini, Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka artinya berbeda nyata. Artinya A tidak sama dengan B. Tapi kebalikannya, kalau Z hitung kecil dari Z tabel, maka artinya A relatif sama dari B. Berarti panelis tidak bisa membedakan perbedaan antara sampel A dan sampel B. Saya ingin kalian melakukan exercise atau latihan. Coba pakai rumus Z ini untuk menghitung apakah skenario 1, 2, dan 3 itu A berbeda nyata dengan B atau tidak. Dengan asumsi data seperti ini. Jadi jumlah jawaban benarnya skenario 1, 4, dan 8, skenario 2, 8, dan 4, skenario 3, 7, dan 5 ini ya. 12 ya. Iya, 7 dan 5. Nah, jadi nanti coba kalian hitung berapa Z hitungnya dari masing-masing ini. Nah, terus simpulkan apakah kesimpulannya apakah dia berbeda nyata atau tidak. Nah, coba kalian kerjakan untuk latihan. Kalau bingung bisa bertanya di grup. Terima kasih.